Perkenalkan, nama saya Adinda Septiani, siswa Prajabatan D3 kelas Kerjasama PLN Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya mengikuti kegiatan OJT di ULTG Keramasan UPT Palembang dengan okupasi jabatan Pelaksana Madya Pemeliharaan GI dan atau GITET. Video ini saya buat sebagai syarat untuk mengikuti ujian sertifikasi. Sebelum memulai pekerjaan, kami secara resmi mendapat penugasan melalui surat tugas yang diberikan oleh mentor untuk melakukan pemeliharaan pada pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setelah mendapat surat tugas, Supervisor K3L akan memimpin untuk melakukan analisis JSA. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui potensi bahaya pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat dokumen kerja yakni Working Permit, Job Safety Analysis, dokumen prosedur pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan format perusahaan. Dokumen ini merupakan surat izin untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan. Dilanjutkan dengan mencetak dokumen dan menyiapkan semua instruksi kerja dan SOP serta dokumen yang diperlukan untuk pemeliharaan. Sebelum melakukan pekerjaan, Supervisor K3L akan memeriksa suhu badan dan tensi darah untuk mengetahui kondisi personil agar dapat menghindari kecelakaan kerja. Hasil pemeriksaan suhu badan dan tensi darah akan dicatat di dalam dokumen kerja. Setelah itu, kami diwajibkan memakai alat pelindung diri atau APD yakni wear pack, safety shoes, safety gloves, kacamata, dan safety helmet. Kami menyiapkan alat uji dan alat kerja yang diperlukan untuk pekerjaan kali ini, seperti pengukuran keserempakan dan kecepatan kontak menggunakan CBA 1000, pengukuran tahanan kontak menggunakan Meger M. Jollner, pengukuran tangan delta menggunakan Meger Trax, pengukuran tahanan isolasi menggunakan Meger MIT 1025, dan pengukuran BDV menggunakan Meger OTS. Kemudian kami mengecek alat kerja dan alat bantu serta alat ketiga seperti toolset, avometer, HT, body harness, voltage detector, grounding lokal, dan lainnya. Setelah dilakukannya pembebasan tegangan, selanjutnya dilakukan pengecekan sisa tegangan menggunakan voltage detector. Apabila masih terdapat tegangan induksi, maka voltage detector akan memberikan indikasi. Dilanjutkan dengan memasang ground lokal sebagai double protection, yang jika masih terdapat tegangan sisa, maka tegangan tersebut akan dialirkan ke tanah. Safety line dipasang untuk membatasi daerah yang aman dilakukan pekerjaan dan tidak. Serta pemasangan rambu keselamatan yaitu tagging, serta bendera K3. Safety briefing ini dipimpin oleh penanggung jawab pekerjaan yang berisi arahan dan pembagian tugas serta kondisi peralatan yang akan diuji. Setelah itu dilakukan doa bersama dan ditutup dengan yel-yel K3. Melaksanakan pemeliharaan peralatan gardu induk. Pengukuran tahanan kontak bertujuan untuk mengetahui nilai tahanan antara fixed contact dan moving contact PMT pada keadaan close. Proses pengukuran diawali dengan menggelar kabel, memasang grounding alat uji, memasang kabel arus, dan kabel sense pada alat uji. Kemudian menggunakan body harness untuk pekerjaan dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter. Selanjutnya memasang kabel probe arus dan sense pada PMT. Adapun titik pengujian yakni atas bawah pada fasa yang akan diuji dan mulailah melakukan pengujian. Pilih arus pengujian yaitu 100 ampere dan tekan start. Hasil dibandingkan dengan standar yaitu di bawah 50 mikroohm dan hasil pengujian ini dinyatakan baik. Setelah pengujian selesai, lepas kabel dan rapikan seperti semula. Ingat, kabel grounding dilepas terakhir. Pengukuran tahanan isolasi berfungsi untuk mengukur besar kebocoran arus pada terminal terhadap ground. Titik pengujian yaitu atas bawah, atas ground, dan bawah ground pada setiap fasa. Tegangan yang diinjek adalah 5 kV. Tekan tombol tes 3 detik dan tunggu selama 1 menit. Standar pengujian ini adalah 1 kV sama dengan 1 megaohm dan dapat disimpulkan hasil memenuhi standar. Rapikan kembali alat uji. Pengukuran kecepatan dan keserempakan kontak PMT. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari koil positif dan negatif PMT. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui waktu kerja PMT secara individu serta untuk mengetahui keserempakan PMT pada saat menutup maupun membuka. Dengan memasang kabel ground alat uji di awal, kabel power, dan dilanjutkan dengan kabel output breaker kontak pada fasa A,
B, dan C. Kemudian memasang kabel trip open dan close. Pasangkan kabel output breaker kontak pada PMT seperti gambar di samping sesuai dengan instruksi kerja. Selanjutnya nyalakan alat uji. Tekan keypad sel untuk menu close atau open. Pilih close. Lalu tekan start. Setelah hasil telah keluar, save pada alat uji. Selanjutnya lakukan pengujian open 1. Lalu PMT di close untuk pengujian open 2. Standar hasil pengujian adalah open di bawah 50 ms dan close di bawah 100 ms. Dan dapat disimpulkan hasil memenuhi standar. Rapikan kembali alat uji. Pengukuran tahanan pentanahan PMT. Pengukuran ini berfungsi untuk mengetahui sistem pentanahan PMT. Nilai pentanahan yang tinggi menunjukkan adanya anomali pada sistem pentanahan. Diawali dengan melepas sambungan pentanahan peralatan, lalu memasang kabel hijau alat uji ke grounding, lalu memasang kabel merah dan kuning. Rentangkan kabel hijau dan kuning sejauh 5-10 meter dan tancapkan elektroda ke tanah. Dan rentangkan kabel merah sejauh 5 meter dari kabel kuning. Pilih range tahanan yang akan diuji. Saat ini saya memilih 20 ohm. Standar pentanahan pada SK DIR adalah di bawah 1 ohm, maka hasil dinyatakan baik.